Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la nabiyya wa la rasulah ba'daha ma ba'd. Bapak Ibu Majelis Ta'lim Musholla Amanah rahimahullah. Pada tahmid dan taslim kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Semoga Bapak Ibu kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat, dan semoga kita pun Allah jadikan sebagai umat Rasul Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam yang besok akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita akan mengawali satu poin. Baik, kita lihat langsung di layar, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sesi yang pertama terkait mengapa kita wajib mempelajari ilmu faraid. Tertanya begitu. Berarti belajar ilmu faraid itu wajib. Wajib itu kan ada dua, wajib ain, wajib kifayah. Jadi mempelajari ilmu faraid termasuk wajib kifayah sebenarnya. Wajib jika memang ada tokoh di antara kita, satu kampung itu harus ada yang bisa. Ya, namanya wajib. Jika dilaksanakan dapat pahala, jika ditinggal dapat dosa. Dalam kitab Ushulul Fiqh yang paling tipis namanya Mabadi Awaliyah. Ma makna wajib? Apa yang disebut dengan wajib? Amalan yusabu ala fi'lihi, dikasih pahala jika dikerjakan, wa yu'aqabu, dan disiksa, dapat iqab ala tarkihi, atas ditinggalkannya. Kita lanjut berikutnya. Satu, kenapa wajib? Ancaman kekal di neraka. Coba, bagi siapa? Bagi orang yang tidak menjalankan had-had, batasan-batasan yang Allah telah kasih batasan. Bapak Ibu, yang Allah sebutkan batasannya di dalam Al-Quran tidak banyak. Salah satunya adalah terkait waris. Kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar batasan-batasan hukumnya, hukum Allah. Had itu Bapak Ibu di ayat sebelumnya. Jadi kalau An-Nisa ayat 11, di ayat sebelumnya, ayat 11, 12, itu dijelaskan terkait bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris. Contoh, jika bapak suami wafat, maka istri dapat berapa? 1/8 atau 1/4. Kenapa beda? Tergantung suaminya punya anak atau tidak. Kan gitu. Itu anaknya bukan anak dari saya kok. Iya, masalahnya suaminya punya anak atau tidak. Anak dari siapapun, dari istri manapun terserah, yang penting suaminya punya anak. Begitu. Kalau suaminya punya anak dari istri yang pertama, sementara sekarang dengan istri yang kedua, ya berarti suami tetap punya anak walaupun baru nikah dan belum punya anak dari istri yang kedua ini. Begitu. Maka nggak mau poligami biasanya. Kenapa? Bagiannya 1/8 untuk 4 istri, coba. Banyak nggak Pak Haji? Peninggalannya cuma 100 juta. Suami meninggal, dapat bagiannya berapa? 1/8. Berarti berapa 1/8? 12.500.000 dibagi 4. Nah, itu anekdot saja ya. Boleh kalau mau ya Pak Haji. Berapa? 1, 2.
Ibu-ibu, bapak-bapak, wa yata'adda hududah, dan melanggar batasan-batasan hukumnya, yudkhilhu narad. Niscaya Allah yudkhilhu akan dimasukkan dia tersebut narad ke dalam api neraka. Kalimatnya khalidan fiha, kekal di dalam api neraka. Jika dia tidak mau mengikuti batasan yang telah Allah tetapkan karena mengingkari, mau aku itu sudah tidak sesuai zaman, gitu kan? Laki-laki satu, anak laki-laki satu, anak laki-laki dua, anak laki-laki satu, anak perempuan setengah, atau dua sama dengan satu, laki-laki dua, perempuan satu. Enggak, samakan saja, gitu kan? Hati-hati. Padahal sudah tahu, tapi nggak mau mengikuti, itu namanya apa? Tadi nggak mau. Tapi kalau tidak paham, ya itu urusannya dengan Allah Maha. Kalau kita membagi, tapi karena kita tidak paham, tidak tahu dan sebagainya, insya Allah ya Allah Maha pengampun. Baik. Walahu adabun alim, adabun muhin, dan ya dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Bapak Ibu kalau lihat di dalam ayat 13, ayat 12, ayat 11 itu jelas, itu satu rangkaian terkait waris. Maka kalau bertanya sekarang, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Kenapa ilmu waris itu wajib kita pelajari? Karena tadi ternyata konsekuensinya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Barang siapa yang tidak mau mengikuti batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, maka neraka. Yang kedua, kenapa? Allah jelaskan langsung kadarnya di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 12. Kadarnya gini. Lidzakari mithlu hadzil unthayayn an-nisfu ath-thulutsu ar-rubu'u as-sudusu as-thumun thulutsa. Artinya apa Bapak Ibu? Ini. 2 berbanding 1, laki-laki 2, perempuan 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ini yang menyebutkan bukan ulama, tapi Allah. Ya. Sholat, contoh Bapak Ibu, sholat itu Allah turunkan langsung. Rasul dipanggil untuk Isra Mi'raj, diwajibkan sholat berapa kali waktu? 5 waktu. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan zuhur 4 rakaat, asar dan sebagainya disebutkan enggak? Enggak. Dijelaskannya di dalam hadis. Maka fungsi hadis itu apa? Ya at-tabyin, at-tafsir, menjelaskan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Dalam Al-Quran begitu. Ada pengerinciannya di dalam hadis, tapi terkait bagian waris sudah ditentukan 2, 1, 1, 2, setengah, 1/3 dan sebagainya. Contoh Bapak Ibu, dalam Al-Quran tadi lidzakari mithlu hadzil unthayayn, lidzakar bagi laki-laki, mithlu semisal hadzil unthayayn, batasan bagi 2 orang perempuan itu anak. Kalau saya sekarang ke Pak Haji punya putra berapa? 3. Laki-laki 1, perempuan 2. Berarti bagiannya kalau laki-laki 1, perempuan 2, berarti perempuan tadi kan laki-laki berapa? Dihitung 2. Berarti laki-laki 1 dihitung 2, berarti seakan-akan 2 orang kan? Perempuan kan dihitungnya 1. Berarti tadi 3 kan anaknya. Perempuan 1, perempuan 1, perempuan 2, laki-laki 2. Berarti 4 dihitungnya. Kalau ada uang sisanya 100 juta, berarti dibagi 4 dulu. Setelah dibagi 4, dikali laki-laki kali 2, bagian perempuan kali 1. Berarti berapa? Perempuan 25 juta,
laki-laki 25 kali 2 berarti 50 juta. Gitu. Ada nggak yang disamakan? Atau bahkan hak anak perempuan lebih banyak? Ada. Banyak. Ya. Ini Bapak Ibu pentingnya paham. Maka kalau sekarang kita sudah paham, berarti Bapak Ibu harus betul-betul apa? Ketika kita sebelum wafat itu pastikan ke putra-putri kita, bahkan wasiatkan besok harta mama dibagi ya sesuai dengan hukum waris. Nggak bisa mah, sudah nanti ke pondok TM saja dibantu, ya, tuh, atau cari kiai ustadz yang bisa dibantu. Saya beberapa kali Bapak Ibu membersamai keluarga menghitung waris, ya, ketika ayahnya wafat kemudian dilama bagi. Terkadang kan ada anak yang nggak tega, tapi tega di dunia itu sebenarnya bukan nggak tega, itu bukti kasih sayang. Yang terakhir itu bahkan ada yang putranya minta Pak dibagi ya, Papa kan sudah wafat, harta dari Papa kan sudah dipakai untuk ngurusnya, hartanya juga sudah dipakai untuk nyaur hutang-hutangnya semua. Sekarang masih ada nggak peninggalannya? Masih ada, dibaginya. Anak-anaknya sudah jadi pejabat-pejabat Bapak Ibu, tapi diminta. Setelah dibagi apa? Anak-anaknya mengatakan hak saya sekian ratus juta, alhamdulillah saya sekarang saya kasihkan ke mama. Silakan mama manfaatkan agar mama bisa menabung untuk akhirat. Semua anaknya mengatakan begitu. Padahal ibunya awalnya mengatakan kok anakku, padahal kan mereka sudah kaya. Kok itu? Ternyata anak-anaknya mengatakan saya ingin membuat papa di barzah dalam keadaan ringan hisabnya. Ringan hisabnya. Karena anak-anak berantem masalah waris itu membebani. Ya, sekarang ada yang saling pacul gara-gara waris. Hati-hati ya. Ini yang kedua. Ya. Nanti untuk masalah bagaimana cara hitungnya dan sebagainya nanti kita bahas. Dan insya Allah ibu-ibu mudah kok, nggak sulit kok, mudah. Ya. Kalau tadi contoh saya contohkan ketika suami wafat, sekarang gini, istri wafat, suami dapat berapa bagian? Kalau melihat di sini, diacak saja. Kira-kira milih yang mana Bapak Ibu? Istri wafat, suami dapat berapa bagian? Istrinya bawa putra, punya putra. Kira-kira suami dapat berapa Bapak Ibu? Ada 1/6, 1/4, 1/3, 1/2. Berapa? 2. Kalau suami ditinggal istri dan istri tidak punya putra, tidak punya laki-laki atau perempuan, pokoknya memang tidak punya putra, maka bagiannya setengah. Kalau ternyata istrinya wafat punya putra, bagiannya 1/4. Dalam Al-Quran itu ada, dalam surat An-Nisa 11 dan 12. Tinggal baca itu Bapak Ibu. Ya, tinggal baca. Bahkan nanti kalau bertanya, kita sudah tidak ada kasusnya, tidak punya putra, tidak punya putri, baik suami istri semuanya tidak punya, nikah sampai sepuh, suaminya wafat, tidak punya putra putri, istrinya juga sama. Ya kemana? Nanti hartanya bisa kemana? Adik-adik. Mana adiknya dan sebagainya. Ada hitungannya. Gitu. Kalau ada kakaknya, bapak ibunya sudah nggak ada dan lagi hartanya milik negara. Tinggal satu ibu, tidak punya adik kakak dan sebagainya. Tinggal satu betul-betul nggak punya keluarga. Ya, berarti hartanya kemana? Kalau dulu masuk baitul mal. Ya. Baik. Ini yang kedua. Kenapa belajar ilmu faraid itu wajib? Yang ketiga, perintah Nabi secara khusus. Ya, begini. Rasul menyampaikan Bapak Ibu, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu
perintahkanlah kepada orang-orang, kepada manusia. Berarti Rasul memerintahkan. Ya. Ibu-ibu di luar nggak kedengaran. Ta'allamul faraida wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang. Ini perintah, ya, kata kerja atau kata benda, Bapak Ibu? Kata kerja, bentuknya perintah. Kalau perintah berarti kan menunjukkan sesuatu hal yang wajib. Kalau tidak wajib menunjukkan an-nadbu. Dalam kaidah usul fikih, al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan wajib, atau al-amru lin nadbi. Perintah menunjukkan sunnah. Ya. Berikutnya fa inni mru'u maqbulun wa innal ilma, apa ini? Sayub badu wa innal ilma sayub badu. Karena aku adalah orang yang akan direnggut atau akan wafat. Ilmu dari Rasul kan? Pelajarilah. Kemudian wa innal ilma sayub badu. Ya, sedang ilmu itu akan diangkat. Kemudian wa tadharul fitanu hatta yakhtaliful ithnani fil faridah la yajidani may yaqdi biha. Sehingga dua orang, karena ini fitnah nih, dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meluraikan atau menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris mereka. Jadi kata Rasul begini, pelajari ilmu dan ajarkan. Nyatanya sekarang kira-kira Bapak Ibu tahu kajian banyak gak yang ngaji ini? Tidak banyak. Yang dipelajari tentang sabar, ikhlas, takwa, tawakal. Khotib Jumat minggu ini takwa, minggu besok takwa lagi, terus itu. Itu Bapak Ibu. Maka sebenarnya bagus kalau di masjid itu dibuat apa? Tema-tema 1 tahun itu Jumat itu ada temanya, supaya khotib itu tidak menyampaikan walaupun beda orang tapi temanya yang sama. Kemudian berikutnya, kenapa harus belajar dan diajarkan? Kata Rasul, karena Rasul akan wafat. Sementara ilmu itu sumbernya dari Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian Rasul menyampaikan ilmu waris ini akan diangkat. Kalau diangkat, Bapak Ibu, akan hilang. Kalau diangkat, ketika timbul fitnah, ya, fitnah atau fitnah? Langsung gak fitnah. Akan timbul fitnah. Fitnahnya apa, Bapak Ibu? Dua orang bertengkar terkait waris karena tidak ada yang tahu ilmu waris, tidak menemukan jalan penyelesaian. Namunnya cuma ada parang dan pacul, saling ya, begitu. Maka kenapa wajib? Rasul memerintahkan langsung. Ya. Nanti kalau di sini ada nggak ta'allamul faraidah, ya, belajarlah kalian khusus kepada orang tertentu enggak, umum. Kalimatnya ta'allamu jamak, siapapun terkena semua, termasuk kita, Bapak Ibu. Oke, paham ya? Yang ketiga, kita lihat yang keempat apa kira-kira? Ya. Langkahnya ilmu waris, karena Allah angkat bakalan langkah. Coba di dalam hadis, masih hadis yang lain, ya, di dalam riwayat Ibnu Majah, ya, dalam kitab Sunannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraidah wa'allimuha fa'innahu nisful ilmi. Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraid itu nisful ilmi, setengah ilmu. Berikutnya, yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza min ummati, ia akan dilupakan. Ilmu faraid akan dilupakan. Dan ilmu
pertama yang akan diangkat dari umat, ilmu pertama yang akan diangkat kata Rasul, yang tidak akan dilaksanakan, yang banyak yang banyak dicuekkan. Ini yang menyampaikan siapa Bapak Ibu? Rasulullah. Ya, Rasulullah. Jadi ilmu yang pertama kali akan hilang kita adalah ilmu waris. Karena memang kalau kita lihat, cek aja Bapak Ibu, kira-kira di sini ada enggak jamaah yang tahu terkait ilmu waris? Pak Haji belum. Bahkan Bapak Ibu, saya yakin banyak para dai juga yang tidak menguasai betul terkait ilmu waris. Karena kalimatnya sulit. Ilmu waris sulit kalimatnya dalam hadis ini setengah ilmu. Berarti kalau kita sudah menguasai ilmu waris, seakan-akan setengah ilmu yang lain. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, enggak Pak? Ini Pak, Assalamualaikum. kalau harta dari ibu, itu gimana itu? Mau ibu banyak nikah lagi, mau lagi anak. Masa kalau orang tua saya begini yang pertama aja. Ibu, harta ibu, terus Punya anak misalnya 2. ibu wafat, punya anak 2, terus Enggak, belum apa bro. belum wafat. Ibunya nikah lagi. Ibunya nikah lagi, Anak lagi. punya anak lagi, ya. Anaknya anak ibu juga. Iya. Ya. Kalau anak ibu, maksudnya bukan anak dari suami yang kedua, bukan, tapi memang anak ibu. Ya itu berarti kan sama kedudukannya. Harus dibagi. Harus dibagi. Harus dibagi. Yang nggak boleh dibagi itu yang tidak dapat itu yang siri. Ini masalahnya nggak dibagi. Yang tiri-tiri nggak dapat Bapak Ibu. Anak tiri nggak dapat. Ya, contoh, saya punya anak nih 5, baru 5 ya. Saya wafat. Istri saya masih muda nikah lagi. Ternyata dari suami yang kedua itu punya anak lagi. Maka anak yang dari saya dengan anak yang dari suami kedua itu sama posisinya ketika ibunya wafat, ya. Berarti dia dapat harta yang sama sesuai bagian waris, baik dari suami yang pertama atau yang kedua. Tapi kemudian ketika istri saya nikah lagi dan terus wafat nih suaminya, maka yang dapat hanya anak yang berasal dari bapak ini. Dari saya nggak dapat anak-anak, karena ini bagi bapaknya anak nggak dapat. Kalau itu wafat. Yeah. Tapi anak tiri nggak dapat ya? Ya. Gimana kalau misalnya dia berwasiat? Ya, kalau wasiat boleh. Ya, yang tidak dapat itu akadnya waris. Maka Bapak Ibu, jika ada keluarga kita yang tidak dapat ahli waris ketika kita wafat, ibu masih punya 2 senjata, 1 hibah, 2 wasiat. Begitu. 1 hibah, 2 wasiat. Boleh. Contoh tadi, ternyata bapak nikah lagi dengan istri, dan istri ternyata bawa anak. Anaknya itu luar biasa baik sama kita. Bahkan melebihi anak kandung kan itu. Kita sadar kalau kan saya wafat, kita kan punya harta nih. Kalau kita wafat, ini anak tiri saya. Kan tetap anak tiri pun rasanya kayak anak. Tapi secara umum pikir memang tidak dapat waris kalau kita meninggal. Sudah kasih saja, atau kasih wasiat, tulis wasiat, notaris kan. Ya, harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi, perang partai juga nanti. Ya, gitu. Jadi kalau hibah kan jelas, tak panggil gitu kan. Kamu baik banget sama bapak ya, walaupun kamu bukan anak bapak asli. Nih. Ya bapak kan sekarang sudah sakit-sakitan, untuk kamu, rumah ini untuk kamu. Tapi ketika kita mengatakan begitu harus ada saksi yang lain Bapak Ibu. Maka baiknya dilotariskan. Itu beberapa kasus jamaah begitu.
dinotariskan. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, ada jamaah yang tidak punya. Dia kalau meninggal, hartanya bisa ke adiknya dan sebagainya. Tapi dia ngangkat anak angkat. Anak angkat kan bukan dari anak keluarga, cuma dia angkat, dia sekolahkan dan sebagainya. Kemudian dia hibahkan, ini untuk kamu. Kalau ibu meninggal, ya kamu sudah dapat. Boleh, itu namanya hibah. Tapi kalau hibah itu langsung hak kepemilikannya pindah. Kalau wasiat itu besok kalau bapak meninggal, gitu kan, itu wasiat namanya. Besok kalau bapak meninggal, rumah ini untuk kamu, itu wasiat namanya. Ya, walaupun wasiat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3. Gitu. Oke, paham ya Pak ya? Oke, wah angkat tiri. Ibu angkat, anak angkat gitu kan? Ibu tiri, anak tiri, ya itu enggak. Oke, berikutnya yang kelima. Apa sih yang kelima? Ini masih dalil ternyata langkahnya ilmu waris yang keempat, Bapak Ibu. Ini dalam hadis Rasul menyampaikan, ya, ilmu itu ada 3, selain yang 3 hanya bersifat tambahan, yaitu ayat-ayat muhkamat, sunnah Nabi yang dilaksanakan, dan ilmu faraid. Ternyata ilmu faraid punya posisi yang sangat penting, ya. Dan saya dulu di pesantren juga paling pusing belajar ilmu faraid itu, ya, apalagi belajar dari kitab. Jadi udah bahasa Arab lagi kan, diterjemahkan juga sudah pusing gitu kan, belum memahaminya gitu kan, sehingga ya muter-muter. Baik, yang kelima, makan harta haram. Kenapa kita harus belajar ilmu faraid? Jangan sampai kita terjerumus pada makan harta yang bukan hak kita. Contoh Bapak Ibu, suami istri, ya, wafatlah suami, tinggal istri. Dari suami istri ini punya anak 1 laki-laki 2 perempuan, contoh gitu kan, gitu. Wafatlah. Ternyata kan dalam Islam itu harta suami harus jelas, harta istri harus jelas, Bapak Ibu. Harta gono gini, ya itu juga nanti dibagi. Maka ketika suami wafat, harta suami itu harus dibagi. Untuk istri tadi 1/8, untuk anak sisanya. Berarti kalau 100 juta yang ditinggalkan oleh atau 1 miliar lah, 100 juta yang kecilan, 1 miliar gitu kan, yang ditinggalkan oleh suami, berarti untuk istri 1/8 berapa? 125 juta kan? Berarti sisanya ada berapa? 875 juta itu milik anak. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Tinggal 875 dibagi 3. Tadi berapa tuh? Ya tinggal laki-laki kali 2 bagian, perempuan kali 1 bagian. Kalau tidak dibagi, masih dipegang ibunya, ini berarti sama saja ibu makan harta haram. Itu sebenarnya. Maka kalau yang saya pahami di dalam Al-Quran, wala takulu amwal yatim, jangan makan harta anak yatim. Coba cek panti asuhan. Apakah anak-anak panti asuhan yang dibawa ke panti asuhan mereka bawa harta atau tidak, Bapak Ibu? Enggak bawa. Maka yang lebih apa? Yang lebih potensial ya memakan harta yang haram itu siapa? Seorang ibu memakan harta anaknya yang harta dari suaminya yang sudah wafat. Maka kalau sudah dibagi dan sebagainya, ya boleh ibu contoh untuk biaya anak ambilkan dari hak anaknya, silahkan aja. Tapi harus dibagi. Gitu ya, Bapak Ibu. Berarti penting untuk kita belajar ilmu waris agar kita tidak terjerumus pada harta yang bukan hak milik kita. Oke. Berapa menit lagi? 4 menit lagi ya. Kalau tidak kalau terus sampai besok pagi gitu. Oke, kita lanjut. Keenam,
sejajar dengan Al-Quran lah ternyata. Ta'allamul faraid fa innaha min dinikum. Pelajarilah ilmu faraid karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian. Ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid kama tata'allamul Quran. Sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Jadi kita mempelajari ilmu faraid itu seakan-akan perintahnya sama dengan kita pun harus belajar Al-Quran. Nah ini berarti harus makin semangat ya Bapak Ibu belajar ilmu faraid. Ya enggak, pusing kan? Ya berarti pusing tandanya mikir. Kalau nggak pusing nggak mikir. Nggak, Bapak Ibu kita lanjut. Ya, masih ada nggak? Yang ketujuh, mencegah konflik keluarga. Ternyata kalau kita paham ilmu faraid, Bapak Ibu kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan paham. Apalagi anak-anak kita paham bahwa kalau kita tidak membagi ilmu faraid neraka teman. Siapa sih anak yang tidak sayang sama orang tua? Ya, bahkan anak itu biasanya kalau tahu konsekuensinya orang tuanya disiksa, itu mereka akan melakukan apapun agar sesuai dengan aturan. Ya, maka di dalam ayat ini, di dalam hadis ini yang saya tadi sudah sampaikan, yang dikasih merah Bapak Ibu, wa tadharul fitanu hatta yahtalifal ithnani fil fariḍah la yajidani may yaqdi biha. Dan fitnah akan tampak sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian waris. Berarti keluarga. Dua orang yang bertengkar pembagian waris keluarga Bapak Ibu. Karena gini, kenapa keluarga? Karena yang berhak mendapatkan waris itu adalah keluarga inti. Keluarga inti itu siapa? Saya, istri, lari anak ke bawah, ke atas bapak saya, ibu saya, bapak istri dan ibu istri. Ini yang berhak. Jadi kalau saya wafat, berarti bapak ibu saya yang dapat, plus istri dan anak. Kalau istri wafat, berarti yang dapat siapa? Saya sebagai suami. Ya bapak saya enggak, mertua nggak dapat. Yang dapat siapa? Bapak, ibu, istri plus anak. Ya. Bahkan kerennya bapak ibu, jika saya wafat, saya punya istri, anak saya contoh 5, kemarin 4 ya, 4 perempuan semuanya, tapi saya sekarang masih punya bapak. Maka istri dapat 1/8 karena saya punya anak. Anak saya putri 4 dapat 2/3, sisanya untuk bapak. Jadi bapak itu penutup. Ya, kalau saya tidak punya bapak, saya punya anak perempuan 4, maka anak saya 2/3, istri saya 1/8, masih ada sisa tuh bapak ibu. Sisanya ke siapa? Ke adik, kakak saya, ke adik atau kakak saya. Yang saya seibu. Jika tidak ada yang saya seibu, yang seayah. Yang seibu besok babnya kalalah. Jadi kalau kita tidak punya anak perempuan, anak laki-laki, itu kemana-mana hartanya. Maka kalau ada anak laki-laki, ditutup. Anaknya cuma 1 laki-laki, berarti tadi kalau 1 miliar, ibu dapat 125 juta, sisanya untuk anak laki-laki. Keren kan? Luar biasa. Ada nggak bapak ibu yang tidak punya anak laki-laki? Saya belum. Ya, makanya saya dulu berjuang, ya Allah, saya ingin anak laki-laki. Yang pertama perempuan, alhamdulillah. Minta lagi, saya telepon semua kiai, guru-guru saya mau didoakan. Perempuan lagi. Akhirnya istri saya yang ketika hamil ketiga, gak usah ditanya jenis kelaminnya ya, dengan oke kan? Ke medis itu gak pernah ditanya. Dan saya bilang, dok jangan disampaikan jenis kelaminnya ya, gitu kan? Sehingga ketika lahiran itu nggak tahu bapak ibu apa laki-laki atau perempuan. Pas menjelang lahiran itu, perempuan lagi, alhamdulillah. Ketiga kan? Keempat nih, udah usia 37. Wah ini 36. Wah ini kayaknya terakhir. Kita doa dan sebagainya. Bahkan saya nadar, ya Allah, jika anak laki-laki saya akan akikoh di Jogja 2, di Purworejo 2, di Tasik 2. 6 itu kan. Perempuan lagi. Ya ketika perempuan sudah 37,
Ya sudah ya Allah gitu kan. Anak saya 7 bulan, Bapak Ibu. Istri ternyata hamil. Itu nggak pernah diprogram Bapak Ibu. Aku yakin tuh. Padahal 1-4 itu diprogram. Saya tanya sama dokter anak, "Saat makannya ini. Nah, ibunya makan banyak sayur." Oh itu semua sudah, gitu kan? Ya, bahkan sudah banyak belajar, gitu kan? Yang ke 7 bulan itu ada khawatir Bapak Ibu karena anak saya kedua itu keguguran. Sama kasusnya. Anak pertama lahir ketika 7 bulan ternyata hamil istri. Di rahim enggak berkembang. Nah, ketika kasus yang terakhir itu saya agak khawatir ya Allah, mudah-mudahan ya berkembang tidak seperti kasus pertama. Maka saya usaha maksimal. Nah, saya tanya dia gimana, mau laki-laki perempuan? Sudah tidak ada rasa. Pokoknya laki-laki perempuan diterima ya sudah, tawakal berarti kepada Allah. Oh laki-laki? Enggak, alhamdulillah. Ini maka saya kan anugerah terindah ini kan. Kita lanjut Bapak Ibu, masih ada berapa? Ini. Jadi Bapak Ibu berarti ada 7 nih. Ya, mencegah konflik keluarga yang lain. Kemudian saya simpulkan ini. Kenapa kita harus belajar? Satu, ancaman kekal neraka. Allah jelaskan langsung kadarnya. Perintah Nabi secara khusus. Ya, langkahnya ilmu waris, makan harta haram, sejajar dengan Al-Quran. Yang ketujuh, mencegah konflik keluarga. Yang kedelapan, Bapak Ibu mudah dan sederhana. Maka insya Allah gak usah pusing, mudahlah nanti belajar. Sangat-sangat mudah. Ya, karena kalau belajar kitab bahasa Arab sudah pusing kan gitu. Nah, kalau ini insya Allah gak ada bahasa Arab. Kan maksudnya kita mempelajarinya bahasa kita. Banyak penyimpangan, nanti kita akan bahas penyimpangan apa saja. Oke, Bapak Ibu rahimahullah, banyak penyimpangan betul. Ya, salah satunya tadi ketika suami wafat, harta rata-rata nggak dibagi, masih dipegang istri. Rata-rata anak nggak berani. Ya, takut disebut apa? Anak durhaka. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, ya ini alhamdulillah kita tutup ya. Sesi ini selesai Pak Haji, alhamdulillah ya. Ini cukup dulu, kita doa bersama. Doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.